Halo, selamat pagi semuanya. Wah, rekan-rekan, di ruangan Zoom ini sudah ada 2.800 orang ya. Nah, acara akan segera dimulai. Saya masih kasih waktu untuk rekan-rekan semuanya mengundang lagi. Jangan sampai kita ikut acara pada pagi hari ini sendirian ya. Sayang banget karena apa? Karena hari ini itu speakernya akan berbagi tips, trik, dan pencapaian yang luar biasa dari bisnis tercinta kita ini. Ya, oke, kita tunggu ya. Yuk, terus aja mengundang dan yang sudah hadir di room Zoom ini, boleh dong kita sama-sama open cam ya. Kalau udah open cam, kita akan melakukan salam yang sama-sama yang kencang banget gitu ya. Wah, thank you. Nah, selamat pagi Warriors. Pagi, pagi, pagi. Yes, iya semangatnya jadi menular gitu ya kalau udah open cam ya. Thank you banget yang sudah hadir dan sudah open cam juga. Yuk, masih ada waktu. Siapkan apa? Alat tulisnya ya karena hari ini itu yang akan di-sharingkan semuanya daging wagyu katanya gitu ya. Nah, apalagi ini kita udah sampai juga di penghujung tahun 2023. Pastinya kita pengen dong dalam setahun ini kita itu sudah mencapai apa aja sih yang tadinya itu kita planningkan kita capai. Nah, kalau kita dengarkan sesi pada pagi hari ini, siapa tahu bisa memberikan insight yang luar biasa pada saat nanti kita membuat resolusi di tahun 2024. Bener ya? Di sini udah ada yang udah bikin resolusi tahun 2024, mungkin boleh raise hand juga. Open cam dulu lah. Ini kayaknya masih banyak yang belum open cam. Aduh, thank you banget nih. Ada Kakak Lucy yang udah open cam. Halo. Kemudian Kak Siska. Ini dari Jakarta, Surabaya semua udah open cam. Mungkin ada yang lain dari kota mana? Bandung? Dari mana lagi? Sumatera, Kalimantan? Iya. Oke. Nah, pada pagi hari ini saya langsung aja nih ya. Ditinggal nih, jangan ya. Oh, Kota Serang hadir. Wah, Cilacap juga hadir tapi belum open cam. Ayo, saya ngeliat fotonya Dokter Grenda gitu ya. Nggak boleh palsu ini, nggak boleh pasang foto ya. Tapi mau the real gitu ya. Karena hari ini kita maunya itu yang nyata, hasilnya itu yang terlihat gitu ya. Thank you ada Karos dari Bandung udah open cam juga loh. Wah, glowingnya terpancar nih. Nah, oke. Terus bertambah hari ini sudah 4.100. Wah, dari Tangerang ada Kakak Fiani, cantik banget. Suka banget deh lihat Kakak Fiani setiap hari sharing-sharing ya. Yuk rekan-rekan semuanya, dipanggil lagi yang lain, jangan sampai ketinggalan acara pada pagi hari ini. Temanya adalah Sparkling Warriors. Wah, kayaknya apa sih gitu ya? Sparkling itu sesuatu yang pastinya kita semua suka. Karena apa? Sesuatu yang bling-bling, yang ceria gitu ya. Dan terlihat apa? Terlihat elegan. Gak mahal, gak selalu mahal, tapi yang penting elegan. Nah, apa sih sebenarnya rekan-rekan dari sparkling itu sendiri? Kalau boleh ya, izinkan saya untuk menyebutkan sparkling itu dimulai dari diri sendiri dulu. Self gitu ya. Diri kita ini diciptakan dengan sangat luar biasa gitu ya sebagai pemenang kehidupan gitu ya dari jutaan puluhan sperma gitu ya dan kita pemenangnya ya yang bertemu dengan Allah dan kita sebagai pemenangnya. Nah, untuk menjadi sparkling kita harus punya proud gitu ya. P-nya itu proud, kebanggaan atas diri kita sendiri. Kemudian kita juga menjadikan individu yang semakin amazing, yang menakjubkan dengan terus menumbuhkan diri kita. Dan yang pastinya kita semua punya role model. Kita semua harus bisa menjadi panutan. Yang utama dari keluarga kita, anak-anak kita, rekan kerja kita, saudara, dan semuanya. Nah, berikutnya, agar sparkling kita harus punya knowledge-nya, kita harus punya pengetahuannya. Betul ya? Karena sesuatu itu
apa yang kita ucapkan itu pasti akan terlihat dari pengetahuan yang selama ini udah kita pelajari. Nah, berikutnya adalah loyal. Kita semuanya juga harus setia ya dengan apa yang kita yakini, dengan apa yang kita kerjakan. Nah, I-nya adalah inisiatif, mempunyai inisiatif untuk terus mau bertumbuh untuk menjadi sukses. Nurture-nya adalah memelihara, merawat. Ya, kita semuanya diberkahi dengan luar biasa ya. Apa semua yang kita miliki ini, kita harus terus bersyukur dan menjadikan kita sparkling yang terakhir yaitu gorgeous, makhluk yang sempurna di hadapannya gitu ya. Dan pastinya semoga Sparkling Warriors ini menjadikan kita masing-masing individu bisa bermanfaat kepada banyak orang. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, saya langsung aja ya mulai ya. Izinkan saya untuk langsung memanggilkan speaker yang pertama, spesial banget nih, dari kota Tangerang. Wah, mana? Dari kota Tangerang dulu. Ini. Halo pagi, Cak. Iya, slide-nya masih tertukar nih. Pagi Kak Adlina. Nah, Kak Adlina ini rekan-rekan semuanya adalah Star Diamond Indonesia, content creator, afiliator dan influencer, mompreneur, trip and cash award winner, dan juga sudah menjadi royalty winner dalam waktu nggak sampai 1 tahun. Gimana ceritanya? Tunggu ikuti sampai akhir ya. Jangan sampai nanti keluar duluan, live duluan, nggak dapat ilmunya. Oke. Nah, Kak Adina boleh disapa nih rekan-rekan semuanya yang ada di ruang Zoom. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Yes. Kak Adina, kita udah 5.400 loh Kak Adina. Wah, rame banget ya. Iya. Seneng banget ya. Bener. Udah siap Oke. mau belajar juga nih, Cak. Iya, ini Sharing-sharing. pasukannya udah diikutin semua belum? Udah pada Sudah join dong belum? pastinya. Udah ya pastinya Sudah, ya, sudah. jangan sampai ketinggalan dong ya nggak? Nah, Ya. rekan-rekan semuanya, ini kita kasih hadiah dulu kepada spesial speaker yang pertama, Kak Adlina. Siap-siap ya Kak, saya Waduh, mau apa nih? kasih surprise. Surprise yang menyenangkan, yaitu 5 pertanyaan pertama yang Aduh. harus dijawabnya dengan cepat. Nah, cepat, jadi nggak boleh mikir ya, langsung gitu. Oke. Saya tanya langsung, contoh dulu. Nah, rekan-rekan semua yang di ruang Zoom juga boleh ikutan. Ketik jawabannya, kalian pilih apa di kolom chat gitu ya. Nanti kita jadi happy-happy bareng gitu ya. Nah, contohnya, misalnya saya kasih contoh. Kak Adlina, pilihnya apa? Atas atau bawah? Nah, langsung aja Aduh. pikir, atas gitu misalnya ya. Atas, atas karena apa ya? Karena bisa lebih mengontrol gitu ya. Oh, enggak. Jangan pikirannya kemana-mana. Tapi atas itu berarti ya harus sering-sering konsultasi sama upline gitu kan misalnya ya. Oke. Oke, mulai ya Kak Adlina, siap? Aduh, ini boleh minta bantuan jawaban nggak, Cak? Call friend ya. Kok keren? Call friend, kalau siapa ini ada nih upline-nya Kak Ika, boleh Baik, Kak, di-call. baik, Kak. Oke. Nah, oke, nggak boleh. Jadi cepat. Oke, Jadi oke. kalau pas call friend kan butuh berapa detik gitu ya. Nah, Aduh. ini langsung 1 detik langsung dijawab gitu ya. Oke. Teman-teman boleh ikutan ya, ketik langsung di kolom chatnya. Oke. Yang pertama, Kak Dina, istri atau Mm-mm. putra? Waduh. Kok aku ketawa ya? Istri aja, Cak. Istri ya, berarti sayang anak Istri. nggak sayang suami nih ya? Ya, kalau suami udah bisa ngurusin diri ya, Cak ya. Kalau Oh anak kan masih gitu. harus kita urusin gitu kan, apalagi dalam masa perkembangan gitu. Bisa Oh aja. iya. Perkembangan dan pertumbuhan ya. Kalau suami Benar. udah cuma tinggal perkembangan aja ya. Oh iya, sudah berkembang, Cak. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, di like atau di komen? Di komen. Di komen? Di komen. Lebih suka di Ah, komen. kenapa di komen? Komen tuh kadang-kadang kan pedes, gak enak loh netizen itu ya kan? eh Apa ya, justru jadinya kita tahu gitu loh, Cak, kayak apakah kita ada yang salah atau enggak, atau mungkin apa yang kita sharing udah bener atau belum gitu. Tapi kalau cuma di likes doang kayak nih orang beneran suka atau enggak atau gimana gitu kan. Kalau di komen kan langsung pedes, biarin deh. Oke, nah teman-teman boleh ya nanti kalau ngeliat IG masing-masing jangan lupa pakai komen, jadi jangan cuma like ya. Oke. Nah, yang ketiga, capek kerja atau Heeh. capek cari kerja? Capek cari kerja. Kenapa tuh?
Kalau capek cari kerja tuh kayak ya belum tentu kita baru ngelamar kerja langsung terima gitu kan. Tapi kalau udah kerja ya udah jalanin aja lah, secapek-capeknya juga dapat gaji gitu. Oh, oke, Mau oke. nggak Jadi, mau dilakuin. ya, ya, apalagi capek bisnis nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, nah yang keempat, prospek atau follow up? Prospek. Prospek, kenapa? Banyak Ya soalnya. lebih suka apa ya? Karena aku percaya kayak semua akan HDI pada waktunya, Cek. Jadi prospek aja dulu. Udahlah, pokoknya lahirin dulu semuanya gitu Iya ya. bener. Oke, Benar-benar. kita lanjut. Pertanyaan kelima yang terakhir, bebas waktu atau bebas finansial? Bebas finansial. Wah, kenapa tuh alasannya? Semua Aku bebas. mikirnya kalau kalau udah bebas finansial artinya kayak udah mapan, udah ada passive income lah gitu. Artinya kan kita kayak udah nggak perlu kerja yang terus-terusan gitu lah, Cek. Oh, jadi udah otomatisnya bebas waktu gitu ya? Iya. Atau jangan-jangan makin bebas finansial tapi makin sibuk? Mungkin nggak ya? Nggak usah dijawab, udah ikutin aja. Panjang. Oke, oke. Nah, thank you banget untuk jawaban cepatnya dari Kak Adlina. Nah, Oke. rekan-rekan, thank you juga ya yang udah di kolom chat untuk ikutan nih. Masih ada pertanyaan berikutnya untuk speaker yang kedua. Nah, saya perkenalkan dulu. Ini jauh-jauh dari kota Makassar. Siapa dia? Nah, fotonya cantik sekali ya kan? Ini Kak Deviana Tanujaya. Eksekutif Diamond Indonesia, ex-Chief Financial Officer, Trip Winner, Cash Award Winner, Smart Kid Advisor. Jadi Kak Deviana ini sudah mencapai jabatan sebagai Kepala Keuangan, Direktur Keuangan dari sebuah perusahaan. Tapi hari ini sudah full time di bisnis HDI. Nah, silakan Kak Deviana. Pagi, Kabar Kak Yeni. Pagi, pagi. rekan-rekan semua. Bagaimana Kota Makassar? Sudah hujan? Sudah hujan. Oke. Dari panas, sekarang sudah lumayan lah. Sip, sip. Ini berarti masa pancaroba harus ini ya. Harus cepet-cepet ini ikutin promo yang lagi ada nih ya. Betul, betul. Lagi Heeh. dicari. Yang kotak langsung dapat loh, tiga beli apa beli tiga gratis tiga. Dimana kapan lagi ya nggak sih? Kok kita promosi ya, Kak Nah, Yeni ya? nggak apa-apa, spill dulu di awal gitu kan. Oke, nah Kak Devi sama nih sebagai hadiah, saya mau menghadirkan 5 pertanyaan juga yang harus dijawab dengan cepat. Udah tadi udah lihat Kak Oke. Adina ya, berarti udah lebih siap dong ya. Iya, dari tadi deg-degan. Deg-degan ya? Deg-degannya menular nggak nih? Jangan ya. Oke, nah pertanyaan pertama kita langsung aja. Clover Honey atau Royal Jelly? Royal Jelly. Kenapa? Yang laris itu Clover Honey loh. Karena kalau Royal Jelly itu menurut saya wajib buat semua wanita. Loh, kok promosi? Biar ini ya awet muda ya, terus glowing ya. Betul. Nah, ini saya ditemani Kak Ida nih. Apa pilihnya Royal Jelly Oh, juga. Royal Jelly. Ya, ya. Oke. Pilihan pertanyaan yang kedua, melebar atau mendalam? Melebar. Melebar gimana tuh? Enak Kan mendalam melebar loh. melebar dulu baru mendalam ya. Melebar dulu sebanyak-banyaknya ya, karena kita nggak akan pernah tahu gitu kan ya. Siapa yang mau mau untuk ini ya, kita ajak asik-asik di HDI gitu ya. Iya. Oke. Yang ketiga, melamar atau dilamar? Dilamar lah. Dilamar ya? Masa melamar ya? Dilamar siapa loh? Kalau di HDI itu kita harus sering-sering melamar loh. Oh iya Kita harus benar juga ya. prospek kalau mau melebar harus melamar ya kan. Nunggu dilamar nanti kan siapa yang mau menyerahkan diri ke kita ya kan? Betul. Ini jangan-jangan ini ya ada resolusi 2024 yang pengen dilamar kayaknya ya. Iya. Senyum-senyum dia calonnya nih. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya yang keempat. Prospek atau follow up? Follow up. Satunya tadi Kak Adina prospek. Kalau Kak Devi follow up kayaknya cocok nih kalau satu tim ya. Soalnya banyak PR follow up. Oke. Jadi pilihnya follow up gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini nanti boleh deh saya gabungin aja Kak Devi sama Kak Adlina gitu ya. Oke. Nah, berikutnya yang kelima, bebas waktu atau bebas finansial? Bebas waktu. Karena sebelumnya kan terikat oleh waktu. Jadi pengennya bebas waktu. Oh, jadi sekarang udah bebas waktu ya Kak Devi ya? Sudah.
Asik. Makanya Tidak beda. terikat kerja ya, tidak terikat kerja 8 jam di Iya, kantor. nggak terikat kerja, nggak ada istilah tenggo, ya kan ya. Tenggo kalau udah jamnya gitu kan. Kalau di sini ya jam berapapun tetap karena ini bisnis kita sendiri, sayang gitu kan ya. Oke, nah thank you teman-teman semuanya yang juga udah ikutan menjawab juga di kolom chat. Itu tadi sekilas nih kita biar tahu ya, oh ternyata apa sih di balik jawaban mereka itu ternyata ada alasannya, nggak hanya sekedar memilih. Padahal cepet banget loh ya, cepet dan langsung dijawab gitu ya. Berarti bukan ini ya, bukan tipu-tipu gitu ya. Kita bukan di dunia tipu-tipu. Oke, langsung saja nih kita ke intinya. Teman-teman semuanya udah siapin ya catatan, masih boleh juga open cam biar kita bisa saling menatap. Weh. Yang pertama nih, Kak Devi sama Kak Adlina itu kan udah keren-keren ya. Kak Adlina ini followersnya banyak sebagai influencer, sebagai afiliator. Kemudian Kak Devi ini juga udah punya jabatan yang luar biasa gitu kan. Direktur keuangan, gak main-main. Ini jantungnya dari sebuah perusahaan bisa terus running gitu kan. Tapi kenapa masih melihat HDI gitu ya? Awal kenalnya dulu deh. Cinta mula-mula, belum cinta ya kalau awal kenal tuh kayaknya ya. Ya udah di sharing dulu. Kenalnya pertama kali di bisnis HDI itu awalnya seperti apa? Nah, ini mau dimulai dari siapa? Dari aku kali boleh, Cak? Oke, sip. Udah ditunggu-tunggu nih, Kak. Oke, Silakan Kak Dina. terima kasih Jenny. Em, Kalau untuk ditanya ya, kapan aku kenal bisnis HDI? Sebenarnya aku awalnya nggak tahu Cek, kalau HDI itu ada bisnisnya. Sama sekali nggak tahu. Aku tahunya itu berawal dari cobain produk HDI ya. Dulu itu punya permasalahan di anak aku, Kashif. Dia itu ya dibilang nafsu makannya juga kurang juga enggak, tapi ya be aja lah gitu ya, Cek ya. Terus kemudian sering sakit gitu kan, baru sehat gitu, sembuh dari bapil atau demam, ntar minggu depan bapil lagi, berat badannya pokoknya terjun bebas lah, gampang terjun bebas gitu. Dan sampai pada akhirnya aku direkomendasikan sama kakak iparku untuk cobain vitamin Honeybee Pollens, karena dulu Kashif usianya masih di bawah 2 tahun. Nah, setelah coba gitu ya, dan ternyata beneran ngerasain manfaatnya gitu loh. Kelihatan anakku jadi lebih nafsu makan membaik, kemudian jadi jarang sakit gitu ya. Jadi kayak, aduh ibu mana sih yang nggak seneng ngeliat anaknya makannya lahap, terus juga sehat gitu kan ya. Sampai pada akhirnya ditawarin member, tapi hanya untuk biar harganya murah ya cuy ya. Harga Namanya member ya. emak-emak kan, iya. Namanya mama kan kalau beda dikit aja langsung ya udah gas lah gitu, daftar member gitu. Nah, sampai pada akhirnya baru dikasih tahu ternyata ada bisnisnya loh, kamu bisa dapetin komisi dan lain sebagainya. Oh ya udah, baru tertarik di situ. Tapi dijelasin pun nggak langsung jalin bisnisnya, Cak. Kayak ya udah, yang penting member dulu aja deh, yang penting dapat harga murah gitu sih awalnya. Hmm, gitu ya. Jadi syukurnya sekarang Kasih udah ini ya agak cabi-cabi gitu juga ya Kak Adlina ya. Tiap saat minta makan mulu, Cak. Sampai bingung kadang ya malam-malam gitu, lauk udah habis, nih anak minta makan gitu. Ya disyukuri Oke. aja lah. Ya, tapi badan sih tetap bagus kok, nggak menggemukkan juga ya, Kasih badannya bagus banget. Nah, Kak Adlina, terus kalau misalnya setelah Kak Adlina join, itu berarti berapa lama sampai akhirnya Kak Adlina itu mau untuk sharing-sharing? Karena Kak Adlina ini luar biasa Mm-mm. loh rekan-rekan, kebetulan kan masih dalam satu jaringan ya. Jadi begitu Kak Adlina oke itu Kak Adlina spill nih kasih makan eh, Kidsri gitu ya, Honey Ultra gitu kan. Itu semua Kan followernya equivalent. pada borong gitu ya, Kak Adlina ya kan? Ya benar. Iya, itu gimana ceritanya Kak? Oke, jadi karena pada awalnya tuh aku bahkan dari awal beli Honeybee Pollens itu sampai daftar member juga jaraknya beberapa bulan aja. Kalau ada ibu-ibu yang nanya beli di mana, itu pasti aku arahinnya ke kakak ipar aku. Oh, Karena aku belum daftar member ya pada saat itu. Sampai oke. pada akhirnya join ke bisnisnya itu mungkin jeda 2 bulan ya setelah daftar member itu sendiri. Dan aku iseng sharing kan di Instagram. Awalan niat aku tuh bukan kepada fokus ke komisi atau gimana gitu ya, tapi lebih kepada seorang ibu yang seneng loh anakku akhirnya makannya membaik, kemudian juga jadi jarang sakit gitu ya. Aku share awalnya tuh di Instagram Story kayak perjalanan Kashif before after itu seperti apa, kemudian juga aku kasih tips-tips lainnya gitu kan. Sampai pada akhirnya, wah ternyata banyak yang minat, ternyata banyak ibu-ibu yang mengalami permasalahan yang sama nih kayak anak aku gitu kan. Nah dari situ aku
apa ya, kayak berniatan ya udah deh, fokusin aja paling enggak ya untuk penjualan biasa gitu, Cek. Belum fokus kepada jaringannya. Jadi kalau ada yang beli ya udah aku orderin gitu kan. Tapi sama sekali belum kepikiran kayak untuk seriusin bisnisnya. Sampai pada akhirnya dipertemukanlah dengan para upline yang dulu sebenarnya aku juga males-males aja diajak ketemuan pertama kali. Zoom itu aku kayak nolak-nolak terus gitu. Kayak aduh, anakku mau tidur nih gitu, aduh lagi sibuk mau endorse nih, pokoknya banyak buat alasan gitu kan, sampai jeda beberapa waktu lah, pada akhirnya baru ketemu Zoom, bener-bener baru dijelasin kayak HD itu apa, produk-produknya apa, terus perhitungan komisi, bisnisnya seperti apa, dan lain sebagainya. Baru di situ aku tertarik, dan aku daftar member itu Desember 2022. Dari situ baru mulai aktif untuk men-sharingkan bisnisnya HDI juga gitu, pemasaran produknya. Wow, berarti sebenarnya itu proses kita semua sama ya. Jadi Iya, awalnya itu kenal produknya, terus masih mikir-mikir gitu ya Kak Adlina ya. benar. Sampai ya ya udahlah saya happy gitu ya bisa membantu orang juga yang mungkin mempunyai masalah problem yang sama dengan kita gitu ya Kak Adlina ya. Iya, Luar biasa banget. Tapi ternyata ternyata bisnis tadi ini ada cuannya gitu ya Kak Adlina gitu ya. iya, benar. Heeh. Nah, oke, thank you banget ini Kak Adlina untuk sharingnya di awal. Saya lanjut dulu ke Kak Devi nih. Kalau Kak Devi Ya. gimana nih awal kenalnya dari bisnis HDI? Ya, ini sebenarnya sama sih sama Kak Adlina juga ya. Awalnya itu juga memang dari produk. Nah, pertama awal itu kan lihat nih teman saya yang sekarang jadi upline saya tuh story nih, story madu. Kan aneh ya, kok madu warnanya warna-warna butek, terus kemudian ada bintik-bintiknya. Nah, itu kan mengundang pertanyaan ya. Itu apa sih gitu kan? Karena kenal kan, jadi langsung nanya, "Itu apa sih madu apa sih? Kok gitu loh. Kok warnanya gitu, terus bintik-bintik gitu." Terus akhirnya singkat cerita coba dan terbantu memang di masa lama. Nah, akhirnya dari situ mulai member. Tapi membernya pun sama kayak Kak Adlina, cuma konsumen aja, konsumsi. Jadi kalau ditanya, ini ada loh bisnisnya dan sebagainya. Nggak begitu digubris ya, karena kan ya sudah kerja dari Senin sampai Sabtu gitu kan. Sudah merasa diri repot gitu. Jadi ya udah deh saya konsumsi produk dulu deh gitu. Jadi memang awalnya itu ya jatuh cintanya itu sama produk gitu. Sama produknya dulu ya. Sama Betul. madu. Kalau tadi Kak Adlina karena untuk kasif sama honeybee pollen gitu ya. Oke, nah kalau Kak Devi berarti setelah tahu nih manfaatnya udah dicoba, terus kok kadang kan banyak orang ya udah berhenti gitu sebagai konsumen aja. Tapi Kak Devi akhirnya yang sebagai direktur keuangan ini masih mau memilih HDI juga gitu untuk dijalankan bisnisnya. Nah, itu Kalau agak long story sebenarnya ya, kayak ini ya. Nah, awalnya itu sebenarnya ini sih, waktu join itu kan sekitar September 2019. Nah, itu memang kan cuma member untuk produk-produk aja, sama sekali nggak tertarik. Terus kemudian nggak lama setelah itu saya mendapati sebuah fenomena di teman-teman saya. Kok rata-rata pada resign? Ya hmm, kan? Rata-rata pada resign karena mau fokus berkeluarga dan mengurus anak. hmm, Nah, itu yang membuka pikiran saya gitu. hmm, Wah, saya ini ke depannya nggak mungkin, kayaknya ini ya nggak mungkin kalau misalnya mau fokus terus bekerja di perusahaan, ya kan? Padahal teman-teman saya juga itu sudah lumayan loh jabatannya, tapi tetap saja akhirnya resign kayak gitu. Nah, di situ akhirnya saya awalnya tidak melirik bisnis HDI kayak ini ya. Awalnya itu ya saya mikir, aduh saya harus bisnis nih apa ya? Pemikiran pertama itu bisnis online. hmm, Nah, awalnya ya udahlah daripada bisnis konvensional yang harus ada toko, harus jaga terus, kan nggak bisa ya, karena kan masih ada jam kerja gitu. Nggak mungkin buka tokonya juga malam. Saya merasa oke, yang fleksibel fleksibel itu ya saya buka bisnis online. Nah, pada saat itu saya mencoba bisnis online kecil-kecilan, itu bisnis online mainan anak pada saat itu. Nah, jadi itu juga harus nyetok gitu ya, harus nyetok, terus kemudian 1 bulan, 2 bulan enak, karena yang beli itu adalah warm market. Jadi ya, teman-teman, terus kemudian kenalan yang beli. Nah, mulai dari beberapa bulan, warm marketnya kan habis.
Nah, kita kan harus lihat nih, gimana caranya supaya bisnis kita itu running, supaya marketnya itu lebih besar. Nah, mulai melirik, ya kan, harus masukin ke Tokopedia, harus masukin ke Shopee. Pada saat itu kan harus belajar ya, gimana cara masukinnya, gimana upload-uploadnya, syarat-syaratnya apa. Nah, itu sudah mulai waktunya tersita. Kok kayaknya nggak nggak sempat untuk mempelajari ya, kayak gitu. Belum lagi harus ini kan katalog-katalognya, dirapikan, diedit, terus kemudian harus administrasinya, packing-packingnya. Nah, akhirnya pada saat itu nggak fokus ke situ kayak nih, nggak fokus ke Hmm, bisnis online. ya, Ya, akhirnya terbengkalai bisnisnya. iya, iya. Dan ya sampai stok mati kayak gitu. Semua dikerjain sendiri ya itu ya. Iya, betul, sendiri, sendiri di awal. Nah, Oke. kok ya pas waktu beririsan waktunya itu, teman saya itu sharing. Hmm, Eh, Waktu saya beli madu, dia bilang, itu kan masuk masa pandemi ya kayak ini ya. hmm, Waktu itu langsung diinfokan, ini loh Dev, kamu coba deh sharing-sharing produk ini ke teman-teman, karena ini banyak loh yang nyari. Nah, waktu itu saya coba sharing-sharing, dan ternyata lah kok banyak yang mau kayak gitu. Dan hmm. waktu bonusan pertama itu anehnya ya, ternyata saya mendapatkan lebih banyak loh hasilnya di HDI daripada saya bisnis online waktu pertama kali. Hmm. Nah, dari situ baru mulai lihat, wah ini ada cuannya nih, kayak gitu kayak nih. Wow, ini berarti Dev ya, kalau Cece boleh simpulkan juga nih ya. Berarti Devi ini dalam 1 tahun itu di 2019 itu berpindah kuadran yang disebutkan sama Koko Robert T. Kiyosaki ya, mungkin rekan-rekan semua juga tahu. Kan ada 4 kuadran tuh. Berarti Devi ini dalam setahun itu berpindah kuadran itu sampai 3 kali ya, Dev ya. Jadi yang pertama rekan-rekan semuanya dari tadinya bekerja sebagai direktur keuangan, pastinya ini udah jabatan tertinggi di satu perusahaan ya, reportnya langsung kepada owner gitu kan. Ini nggak main-main tanggung jawabnya dan juga gajinya pun pasti luar biasa gitu ya. Ini adalah kuadran E, jadi yang employee gini ya. Ada pekerjaannya, ada uangnya, tapi nggak punya waktu gitu ya Kak Devi ya. Bener ya? Terus Ya, kemudian karena terpikirkan itu pindah nih, disambil ya, sambil ke kuadran S, jadi self employee yang mana tadi itu ya bisnis online untuk mainan anak-anak, gitu kan? Wow. ya, Terus habis gitu lanjut lagi ke HDI gitu ya, iya. ke Itu bisnis awalnya awalnya tidak online. tahu kuadran ini juga ya kayak ini ya. Jadi Oh, udah cuman praktek ya? iya, waktu belajar itu baru, oh ternyata ada kuadran-kuadran ini. Wow, oke oke. Nah, itu langsung ke kuadran B di mana yang memang HDI ini adalah kuadran kanan gitu ya. Kita itu pilihnya adalah gimana caranya kalau kita tidur uang itu tetap bisa bekerja buat kita gitu ya. Bukan bukan lagi dibutuhkan kehadiran kita sehingga kita itu bisa mendapatkan uang gitu ya Kak Devi ya. Iya, Itu yang menyebabkan ya. Iya, oke. Sampai akhirnya Kak Devi resign loh ya di eh, direktur keuangan tuh resign juga ya akhirnya ya. iya. Resign di Februari 2023 kemarin. Oh, wih, ini bener-bener sparkling warriors bener nih ya, Wonder Woman beneran nih ya. Jadi semuanya dikerjain sendiri loh rekan-rekan karena pastinya mempunyai suatu impian yang luar biasa ya Kak Devi ya. Sampai sebegitunya mau semuanya ini Kak Devi terus perjuangkan gitu ya Kak Devi ya. Bener gak sih? Iya, karena memang ini ya kayak nih ya, waktu mulai 2023 itu kan kita sudah mulai masuk ke era onsite ya. Ya di mana kan Ya. sebenarnya rekan kerjanya Devi ini kan banyak di luar kota. Nah, pada Hmm. saat itu kan Devi berada di persimpangan jalan, di mana Devi itu masih apakah memilih untuk terus bekerja sebagai profesional, ataukah memang harus benar-benar mulai merintis bisnis dari sekarang, karena nggak mungkin pegang dua gitu kan, nggak mungkin bisa sampai besar gitu kan kalau pegang dua. Nah, di sini kan akhirnya Devi berpikir ya, melihat fenomena teman-temannya Devi itu, jadi Devi mikir, ya udahlah, nggak mungkin kalau misalnya terus mau bekerja untuk di perusahaan yang terikat waktu kayak gitu. Devi harus berani mengambil sebuah keputusan bahwa bisnis HDI ini bisa
bisa menjadi pegangannya Devi ke depan. Karena kenapa? Karena Devi lihat memang potensinya sangat-sangat besar di HDI. Nah, akhirnya memantapkan diri, ya udah, akhirnya memilih untuk merintis bisnis HDI itu, seperti itu. Wow, keren sekali nih. Sampai merinding loh, Dev. Oke, oke. Nah, thank you banget, Devi. Ini benar-benar menginspirasi banget ya. Berarti kita itu nggak harus boleh berpuas diri ya, hanya mencapai jabatan yang tinggi udah selesai. Tapi kita harus banyak berpikir ke depannya. Ini mau seperti apa gitu ya. Nah, kalau seperti itu, sekarang kita lanjut nih dari Kak Adlina dan Kak Devi mau menjalankan bisnis HDI ini dan memang akhirnya terbukti bisa mencapai sukses gitu kan. Tips triknya apa sih biar cepet gitu? Apalagi nih ya saya langsung ke Kak Adlina dulu. Kan Kak Adlina ini followersnya banyak, tekan bisa lihat ke IG-nya gitu ya. Nanti anu ya bagi komisi ya Kak Adlina saya udah bantuin ini ya. Yang belum follow di follow. Nah itu kan begitu banyaknya follower sehingga apakah salah satu ini ya yang memudahkan Kak Adlina itu bisa cepet di bisnis ini Kak? Nah, ini sekalian klarifikasi kali ya, Coy Ya ya, ya karena ya boleh boleh. banyak banget nih yang apa kayak komen-komen gitu kan masuk ke aku, ya iyalah Lina mah followersnya banyak gitu kan, sekali sharing juga closing, terus banyak yang daftar member dan lain sebagainya. Itu memang aku akui ya menjadi salah satu faktor aku percepatan bisnis gitu ya di HD ini. Tapi kalau misalkan flashback ke belakang gitu ya, Cak ya, kayak aku untuk bisa ada di posisi saat ini udah mulai konten dari tahun 2016 yang mana naik turunnya tuh ada banget gitu. Dan aku apa namanya eh, mau edukasi gitu ke teman-teman juga kalau misalkan mau sukses di HDI itu nggak melulu soal followers gitu, Cak. Punten gitu ya, mungkin kalau di sini banyak mentor dan upline saya gitu ya, kayak Kak Paulus, Mbak Ika, Kak Kristo, Kak Alex, mungkin followersnya jauh gitu kan dari Adlina, tapi mereka bisa punya jaringan bisnis yang besar gitu kan, terus juga penghasilannya wah udah berdigit-digit lah gitu kan. Jadi menurut Adlina tuh bukan yang followers yang banyak yang bisa sukses di HDI, tapi siapa yang mau belajar. Karena para mentor cerita sama Adlina, fenomena influencer, artis gitu ya, ikut HDI banyak. Tapi apakah mereka masih berjalan sampai sekarang? Ya mungkin ada beberapa, tapi sebagian mandek gitu ya. Karena mereka tidak mau belajar dan juga tidak mau mengikuti sistem yang ada. Nah, pengalaman Adlina nih sebagai konten kreator gitu ya, terutama YouTube, Adlina itu trial error sendiri, Cek, cara untuk mendapatkan viewers, cara untuk mendapatkan subscribers yang banyak tuh gimana sih, itu adalah belajar sendiri. Nggak tahu harus tanya siapa, pokoknya coba-coba sendiri aja gitu kan. Tapi kalau di HDI ini tuh ada support system yang membantu. Ada para mentor, upline yang siap, apa ya, ibaratnya kayak kalau ada 24 jam, ada lebihannya tuh mereka bisa mau bantu gitu ya. Kapanpun siap bantu, terus juga konsultasiin kalau misalkan ada lagi bingung gitu kan gimana caranya follow up, gimana caranya buat prospek, itu pasti adalah selalu konsultasikan kepada para mentor. Ini adalah rasakan ketika kita pengen sukses di HDI ya kita mau belajar, kita ikutin sistem yang ada, terus juga kayak ya apa path of success gitu ya. Mungkin adalah nggak kelihatan gitu ya di luar belajar, tapi kan ada Zoom sama para mentor, para upline, chatting WhatsApp, teleponan, terus juga ngadain pertemuan onsite kayak gitu. Jadi beberapa kali Adelina juga ketemu gitu kan dan ngadain event seperti di kantor Menteng beberapa kali itu ada pertemuan greeting, kemudian juga ada yang terakhir itu ada kayak DIY. Jadi kita bikin DIY gitu ya, untuk apa ya mendekatkan kita antar rekan kerja gitu kan. Jadi nggak sekedar kayak bisnis, oh yaudah seputar cuan doang gitu. Tapi kita bisa bondingnya tuh ada lah kayak gitu. Terus juga yang paling penting mau belajar presentasi sih, Cek. Karena dulu, ini Adelina ngakuin ya, dulu tuh ada sampai kayak ditanyain sama mentor, ayo kapan mau belajar presentasi, itu selalu nolak gitu kan. Karena dulu tuh adalah cuma di HDI pengennya kayak ya udah yang penting aku sharing aja, orang beli ya udah, tapi nggak mau apa belajar presentasinya, nggak mau prospek dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ternyata pas Adlina melakukan itu terjadi duplikasi ke rekan kerja dan downline Adlina. Di saat aku nggak mau belajar, nggak mau ngikutin pertemuan Zoom ataupun onsite, ya itu akan apa ya terduplikasi lah sama mereka gitu. Buat apa aku belajar presentasi, toh Adlina aja nggak mau belajar gitu kan. Tapi pada saat Adlina, oh ya udah deh, aku memutuskan untuk jadi apa ya role model lah ibaratnya. Aku udah ngajakin mereka join member gitu kan. Masa sih aku kayak mau
ngelepas gitu aja. Paling nggak dari diri aku sendiri lah. Aku membuktikan kalau oh ya aku juga berproses loh. Aku mau loh belajar presentasi. Sampai pada akhirnya terduplikasi sama rekan-rekan kerjaku kita ngadain sesi business opportunity sharing. Jadi ganti-gantian tuh entah aku sama Mbak Ika atau misalkan aku sama rekan kerjaku yang lain. Dan itu bener-bener yang bikin bisnis aku jadi percepatannya lebih ada gitu Cek. Karena terjadi duplikasi kayak oh ya udah Adlina aja mau belajar, kenapa kita enggak kayak gitu. Wow, ini luar biasa loh. Nggak mudah buat seorang Kak Adlina ya, yang udah Ya, sebagai afiliator gitu ya, itu masih mau belajar untuk sesuatu hal yang baru juga ya Kak Adlina ya. Ada sisi yang nggak pernah dijalanin dulunya ya Kak ya. iya, benar banget. Apalagi kan kayak buat ibu rumah tangga ya, Cek ya. Mungkin Iya. dulu aku mikirnya terakhir kuliah doang lah, udah presentasi gitu kan. Tapi ternyata di sekarang ketemu lagi presentasi gitu. Jadi kayak apa ya, terjadi pertumbuhan di diri akunya sendiri. Yang tadinya aku tuh jujur orangnya tuh pemalu banget ya, kayak takut gitu ngomong di depan banyak orang. Tapi di HD ini aku banyak dikasih kesempatan, terus juga belajar juga daripada para mentor sama upline untuk bisa gimana sih caranya ngomong di depan banyak orang, terus juga cara menjawab dan lain sebagainya. Banyak banget hal yang bisa aku belajar dari HDI ini, Ca. Iya. Wow, Setuju, ini udah setuju. dicatat semua ya teman-teman. Gimana deh? Gimana Setuju, Kak Devi? setuju sama Kak Adlina. Karena di HD ini kita bukan Hmm, hanya belajar bisnis, tapi iya, juga perkembangan diri ya Kak Adlina benar, ya. benar. Menjadi pribadi yang lebih bervalue lah anggapannya. Iya, Iya, keren-keren banget deh. Ini udah dicatat semua ya rekan-rekan di Zoom. Ini tadi tuh benar-benar semuanya itu daging yang harus kita jalankan keseharian kita. Karena apa tadi saya juga ketawa karena banyak sih ya kalau udah selesai bangku kuliah itu berarti kita itu udah selesai nih apa namanya belajar. yang namanya belajar. Gak Hmm. perlu baca buku gitu kan. Yang penting anaknya belajar. Kita boleh nonton yang lain gitu kan. Ayo kamu belajar tapi kita nonton drakor gitu kan. Nah, makanya kenapa anaknya kalau disuruh belajar susah gitu kan, karena dia nggak mendapatkan role model gitu ya. Nah, tapi kalau kayak gini, ya dari saya sendiri juga ya, apa ya, terjadi kesamaan. Jadi kalau anak saya belajar, saya juga mengerjakan apa yang harus saya kerjakan nih, gitu kan. Jadi kan nggak ada alasan nih untuk mama aja nggak belajar, mama aja enak-enak kan nggak kayak gitu ya kak ya. Hmm. Iya, oke. Yang penting terus mau bertumbuh pasti bisa mencapai sukses. Nah, kalau Kak Adlina aja seperti ini nih, teman-teman semuanya pastinya juga mau dong ya. Sama halnya seperti yang udah Kak Devi lakukan nih. Apa aja nih Kak Devi tips triknya? Karena Kak Devi ini setahu saya ada di Makassar, kemudian upline-nya ini juga ada di temennya yang tadi sebagai upline ini juga ada di kota lain ya, di Surabaya gitu kan ya Kak Devi ya. Nah, ini pasti prosesnya juga nggak mudah gitu ya. Nah, ini seperti apa, Kak? Tips triknya tetap bisa sukses. Iya, memang kebanyakan upline saya ada di luar kota ya, di Surabaya kayak gitu. Nah, sebenarnya sih kalau dari David sendiri itu pertama ya mindset dulu ya, kayak ini ya. Karena kan kalau kita bangun sebuah bisnis itu kan kadang mikirnya, oh nggak ada upline, upline di luar kota gitu kan, apa susah nih jalaninnya kayak gitu. Nah, kalau kalau dari David sendiri sih merasa kayak kan kalau bisnis sendiri itu kan dari personalnya ya. Misal contoh kayak Devi tuh buat bisnis online. Kalau misalnya suppliernya Devi itu misalnya bangkrut, masa Devi ikut bangkrut gitu kan? Iya. Jadi otomatis kan pasti nyari supplier lain kayak gitu. Sama seperti bisnis di HDI, kita pun ya harus cepat atau lambatnya bisnisnya kita ditentukan oleh dirinya kita sendiri kan sebenarnya bukan tergantung sama upline. Jadi mau dimanapun upline ya kita yang harus ngejar-ngejar upline gitu kan. Harus serap ilmunya gitu. Nah, jadi Ya. Karena sebenarnya itu kan tadi waktu ya, Kak Devi ya. Karena apa sih? Kenapa kok Kak Devi meskipun juga Kak Adlina selalu menyebutkan upline mentor gitu kan? Karena ya orang pertama kayak tadi nih Kak Adlina kan juga ditodong ya. Ayo kapan presentasi biar bisa secepatnya menguasai presentasi gitu kan. Terus kemudian follow up dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ya upline itu pasti orang pertama yang pengen kita itu sukses gitu ya. Tapi betul. mau sukses ini kan ada caranya. Kalau dikasih langsung satu abrek gitu kan kayaknya kita juga nggak mampu menerima semuanya. Makanya akan dituntun step by step. Ini luar biasanya di bisnis HDI sih menurut saya. Karena di luar sana ya kita mau sukses atau enggak itu ya urusan lu gitu kan. Yang penting gua sukses apa hubungannya sama lu gitu kan. Jadi sukses ataupun gagal itu urusan pribadi masing-masing. Tapi di bisnis HDI ini enggak
gitu kan. Kita ada upline, ada mentor yang pastinya memastikan diri kita itu bisa sukses seperti upline mentor kita, gitu ya Kak Devi ya. Iya kayak ini. Justru Hmm. Devi tuh malah merasa sangat-sangat terbantu itu dengan adanya upline. Kalau misalnya di kerja kantoran ya, kalau kita buat kesalahan atau misalnya kayak ada hambatan gitu kan, kita nggak mungkin pergi ke bos gitu kan. Bos ini ada hambatan gini kan pasti bos akan bilang ya itu urusanmu, itu kamu yang harus selesaikan gitu kan. Tapi kalau di HDI ini kita punya ada masalah, hambatan ataupun mungkin kesalahan, justru kita harus cari orang yang pertama adalah upline ya kan? Karena kan upline itu orang yang sudah menjalankan lebih dulu dibandingkan kita. Nah, jadi bisa lihat blind spotnya kita. Nah, jadi kalau misalnya kita pas konsultasi, daripada kita mikir, muter-muter, mikir gitu kan, gimana jalan keluarnya, ternyata tanya upline sudah ada jawabannya, Iya. gitu kan. Jadi, ya kalau tipsnya dari Devi sebenarnya ya, lakukan post, sering-seringlah konsultasi dan evaluasi, menjalankan apa yang sudah dikonsultasikan gitu dengan upline. Kayak gitu. Kalau soal masalah komunikasi mau di luar kota atau satu kota, itu sebenarnya gampang. Karena kan kita sudah dimudahkan dengan komunikasi kan. Ada Zoom, ada telepon, ada video call, kayak gitu. Jadi ya benar-benar tinggal kita tuh mau cari upline atau tidak, kayak gitu. Bahkan ya, kalau yang punya upline satu kota, itu enak banget loh kayak ini ya. Enak Ya. banget, jangan sampai disia-siakan gitu. Jadi istilahnya itu jangan nunggu upline yang cari kita ya. Tapi kita itu yang Ya. harus proaktif gitu ya untuk mencari upline gitu ya. Upline tolong dibantu dong. Ini aku harus apa nih di start awalnya gitu ya. Nextnya apa lagi nih gitu ya Dev ya. Ya, betul. Iya. Betul. Nah ini nih, upline adalah orang pertama yang ingin kita sukses. Pastikan konsultasi. Nah kuncinya memang adalah kita selalu harus melakukan konsultasi, bukan konsul ya, gitu. Tapi konsultasi gitu ya. Nah, mungkin kemarin rekan-rekan yang ikut acara BMW, nah saya nggak spill tapi harus ikut nih kalau ada yang namanya pertemuan karena di situ kita itu udah diwadahi loh, kita itu bisa tahu bagaimana sih dengan games, dengan permainan experiential learning itu kita bisa paham bagaimana sih caranya menjalankan bisnis tadi ini, gitu kan ya, Kak Devi ya? Ya. Iya, oke. Tapi kalau misalnya nih di bisnis lain itu ya nggak ada ini ya, nggak ada yang ngurusin gitu ya, Dev ya. Mm-mm. Betul, betul. Ceritanya gimana, Dev? Jadi luar kota nih, ya kan? Apply-nya di luar kota di Surabaya, sampai akhirnya Devi bisa mendapatkan, oh, menjalankan bisnis tadi itu seperti ini ya, gitu. Ya, ya awalnya itu kan sebenarnya kalau mau ditanya susah susah apa enggak gitu kan, kagok apa enggak gitu. Ya sebenarnya pasti ada kagok-kagoknya juga ya, karena kan yang namanya kita nggak mengerti, tidak mengerti sama sekali bisnis. Karena kan basicnya kan tetap profesional ya, Ya, ya. tetap anggapannya ada ada SOP-nya gitu kan. Yang Hmm, jelas kalau dari apa? Dari profesional. hmm, Nah, kalau dari bisnis ini kan kita mencoba hal yang baru lah anggapannya. hmm. Nah, mulai dari kita tuh prospek. Nah, kalau secara online itu sebenarnya kan enak ya kayak ini ya, karena kan kita dulu disediakan misalnya template kayak gitu-gitu ya. Nah, masuk ke era onsite ini sebenarnya ada kagok-kagoknya. Ada kayak Bingung apa ya. ya? Ada kayak Pertama, pertama tinggal buka Zoom selesai, closing gitu ya. iya, betul. Chat-chat aja udah closing gitu ya. Ya, ya. Nah, ini ke arah ke era onsite itu sebenarnya kagoknya itu gini. Waktu pertama kali ketemu orang gitu ya, kita mau prospek. Kan otomatis kan caranya kita menyapa itu adalah kita senyum dulu gitu kan. Nah, ada nggak teman-teman yang sama kayak Devi ya, pertama kali lihat prospek, mau senyum aja itu udah langsung gini. Senyum aja kita berasa aneh gitu. Berasa di otak itu udah saya mau prospek, habis senyum saya mau bilang apa gitu kan, jadi kayak kerasa kerasa kok aneh gitu, bahkan sampai konsultasi itu bilang bilang ke upline gitu ya, kok saya merasa senyum aja tuh setelah itu bingung mau ngapain gitu, jadi prospek cuma senyum aja berhenti di senyum Ya. kayak gitu. Jadi ya memang apa ya sambil sambil kita lakukan, sambil kita konsultasi, terus lakukan lagi. Karena kan pasti waktu kita konsultasi kan diinfokan, oh iya kamu itu bisa masuk lewat kata-kata kayak gini loh gitu. Jadi kita
kita coba lagi kayak gitu. Dan akhirnya ya pada waktu itu memang kebetulan di acara recognition di Makassar, Ko Nugroho sama Kostif ada ke Makassar. Nah, itu kesempatannya Devi untuk bisa minta langsung pendampingan kan Oh, secara ditodong ya. real. Jadi ke Iya, langsung Makassar terus ditodong. dimintain jadwal gitu ya, Dev. Iya, langsung ditodong. Kok tolong dong ajarin gimana caranya untuk bisa prospek secara onsite, terus kemudian follow up secara onsite, ya kan? Karena kan memang sebenarnya kan kalau untuk onsite ini kan sebenarnya sudah ada pembelajarannya, sudah dikasih tahu upline, ada sumsumnya juga gitu kan. Cuman ya kalau kita belum benar-benar lihat secara praktek itu kan kadang ngawang ya kayak ini ya. Betul. Nah, jadi langsung minta dipraktekkan gitu, dan ternyata ya tidak semenakutkan itu kok. Bahkan menambah keyakinan bahwa prospek itu gampang Ya. gitu. Dan sebenarnya di sini memang prosesnya yang benar itu adalah bisnis memang harus ketemu langsung. Tatap muka, presentasi bisnis besar, itu presentasi ya harus ketemunya langsung gitu ya. Kalau misalnya yang tadinya itu pada waktu pandemi, ada teman-teman di sini mungkin yang lahir pandemi, itu tuh kita itu sebenarnya bukan melakukan bisnis yang sesungguhnya, bukan the real business, karena memang pada saat itu ada permintaan yang luar biasa ya di luar sana, kebutuhan akan produk kita, sehingga tanpa kita cuman posting aja, tanpa kita presentasi, orang semua udah cari gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya bukan bisnis yang sesungguhnya. Bisnis sesungguhnya adalah ya saat ini nih yang kita lakukan ini, dimana kita itu harus bikin janji, bikin ketemu kapan gitu ya, mengundang ke acara, ke pertemuan, terus kemudian juga ada tatap muka gitu ya Dev ya, gimana caranya kita itu bisa mengclosing langsung gitu ya, itu benar-benar baru namanya bisnis gitu loh, gitu. Jadi Hmm. merasakan ya, salut banget ya sama Kak Devi, terus juga Kak Adlina ini kan joinnya ini baru gitu, tapi mau menjalani prosesnya ini semua, dan memang terbukti dengan menjalani sistem yang ada, konsultasi, ikut presentasi, pertemuan, akhirnya ada hasil juga yang dicapai gitu ya. Hambatan-hambatan itu pun juga bisa teratasi gitu ya, Kak Devi sama Kak Oke. Adlina ya. Cak, aku mau tambahin seputar Boleh, the boleh. power of follow up ya. Oke, sip. Gimana nih Eh, ceritanya? kan mungkin selama ini kita berpikiran oh ya follow up apa namanya biar dia apa lancar lah closing-annya atau segala macam. Cuma yang Adlina alami sendiri follow up itu tidak selalu harus ngomongin bisnis. Contoh nih, Adlina misalkan lagi kunjungan gitu kan ke kota mana, misalkan ke Bandung, terus kemarin pas lagi liburan tuh ke Bali gitu kan. Itu nyempetin waktu untuk ketemu sama rekan kerja kita. Meskipun kita ngomongnya bukan seputar HDI gitu ya, ada sih dikit-dikit lah ngomong HDI, tapi itu tuh bisa banget nambahin semangat mereka gitu kan, kayak ditemuin upline-nya gitu. Karena selama ini mungkin aku lebih banyak memang member itu online ya, belum pernah ketemu. Nah, di saat kita ketemu sekedar kayak 15 menit, 30 menit, ternyata itu berharga banget loh sesi follow up itu. Yang terakhir Silaturahmi juga, ya. iya, yang terakhir itu juga Adina yang pas kemarin apa ngisi yang acara di Surabaya itu sekali jalan Adina ke Jogja dulu, ke Solo dulu, jadi untuk menjumpai rekan kerja kayak gitu. Sampai waktu yang pas di Bali itu karena kebetulan Adlina sama Kak Kristo ya lagi ke Bali, kita nyempetin ketemu sama rekan kerja di Bali dan dia tuh sampai ngomong gitu ya kayak untung aja Kak Kristo sama Kak Adlina nemuin aku tuh udah hampir pingsan loh katanya gitu. Dan sejak kita temuin itu semangatnya membara lagi, langsung achieve manager, wah kayak Wah, wah ternyata bener-bener apa ya the power of follow up itu bagus banget gitu dan nyata gitu, bisa ningkatin bonding, terus juga bisa sharing-sharing langsung dan paling penting tuh bikin dia kayak kebakar lagi lah gitu semangatnya gitu sih Cek. Makanya kalau misalnya lagi kemana-kemana temuin lah gitu. Itu juga yang dilakukan sama para upline Adlina. Jadi Adlina lihat, oh iya para upline kalau misalkan lagi ke Jakarta gitu ya, nyempetin loh buat ketemu sama rekan kerja Adlina. Misalkan Adlina lagi berhalangan untuk ikut ya, tapi mereka yang mewakilkan gitu, misalkan ketemuan di Depok, apa ketemuan di Bekasi, apa ketemuan di Tangerang gitu. Jadi kayak bener-bener ngebantu banget juga untuk pertumbuhan bisnis kita gitu, Cek. aduh, dengernya itu apa ya? Kayaknya enak banget. Jadi kita itu bisa nggak cuma ngomongin bisnis, tapi ada Mm-mm. silaturahmi, di mana kita yang tadinya mungkin orang asing, nggak kenal, akhirnya bisa menjadi satu keluarga gitu ya Kak Adlina ya.
satu keluarga Iya, besar ketemunya di HDI, saling support gitu iya, ya, saling melengkapi gitu ya Kak Adina ya. benar-benar. Iya, itu nggak ada loh itu di luar sana. Saya yakin. Karena apa? Karena misalnya mungkin kayak Kak Devi sebagai profesional itu nggak ada. Yang ada ya persaingan, terus kemungkinan juga saling sikut gitu ya, atau kerja cari muka gitu ya, mungkin ya. Ini nggak tahu, mungkin pengalaman yang lain-lain juga. Tapi di sini kita itu bisa bangun apa ya, satu keluarga besar gitu ya, kayak misalnya sama Kak Devi gini kan juga cross love gitu ya, Kak Adina akhirnya kenal ya Kak Devi, nanti ke Makassar cari Kak Devi, apalagi Kak Devi kan sering banget tuh bikin-bikin acara biskin gitu, dia expert banget gitu. Nah Kak Adina udah bisa tuh kan, apa ya, kita saling support gitu Hmm, Kak Adina, seneng banget ya. ya. Nah itu loh rekan-rekan, makanya jangan sampai pernah putus asa gitu ya, karena ya kalau kita jalankan, kita yakini pasti aja hasil itu kita bisa capai gitu ya. Oke, nah kalau udah bisa melalui tahapan-tahapan tadi itu ya, jatuh cintanya udah, jatuh bangunnya karena hambatannya udah, pasti dong ada pencapaian-pencapaiannya ya. Ini saya mau apa spill sharing-sharing ke rekan-rekan dengan tadi sharingnya Kak Devi, kemudian sharingnya Kak Adlina, mereka ini luar biasa loh. Karena kegigihan mereka, perjuangan mereka, nggak ada sukses tanpa perjuangan ya. Itu hasilnya nyata. Nah, saya mau sharing nih, sharing pencapaiannya siapa dulu ya? Sharing pencapaiannya Kak Adlina dulu boleh deh. Bisa tuh Om bantu. Nah, di sini rekan-rekan. Ini ekspansi bisnisnya ke seluruh Nusantara deh. Kalau saya nggak bisa sebutin kota-kota ya. Jadi seluruh Nusantara itu udah ada membernya Kak Adlina. Ini saya spill juga kalau saya cari itu ya membernya Kak Adlina itu peta jaringan dibuka rekan-rekan itu scrollnya nggak habis-habis gitu ya. Sampai bawah, sampai berapa kali gini loh gitu. Ini benar-benar salut banget deh. Nah, pencapaian peringkatnya Kak Adlina, join member Desember 2022. Oke, berarti ini COVID juga sudah nggak ada ya, gitu kan. Terus kemudian udah reda. Terus kemudian Januari udah langsung Enterprise Leader. Kemudian Februari 2023, 2 bulan berikutnya udah langsung Diamond Leader. Maretnya udah Eksekutif Diamond dan April Star Diamond. Dan sekarang Star Diamond Qualified ya Kak Adlina ya. Iya, benar, Cek. Wow, keren banget. Dengan tadi tips triknya yang udah di-sharingkan tadi itu ya Kak Adina ya. Betul. Oke, ini bisa loh. Nah, kalau untuk, wah ini ada bonus pencapaiannya juga. Jadi awalnya di Desember itu join hanya pakai sendiri, bener ya seperti tadi yang di-sharekan sama Kak Adina, pakai sendiri, merasakan manfaatnya, baru sharing-sharing gitu ya. Ya, Waktu itu bonus nggak terima, jadi nol. Oke, benar. benar-benar pure untuk kita sebagai konsumen kita pakai dulu. Begitu tahu ada manfaatnya tanpa pakai lama, Januari langsung gas. Gasnya masih 20 gitu ya. Hmm. 20 per kilometer gitu ya Kak. Langsung enterprise leader teman-teman. Nah, manajernya dilewatin langsung ya. Nah, itu sudah bisa menghasilkan juga komisinya. Coba ada nggak Kak? Kak Alvin. Oke, tolong dibantu. Oke. Terus berikutnya masuk ke Diamond Leader. Nah, di sini baru eksekutif Diamond mulai ada hasilnya ya. 3 juta ya Kak Adlina ya, betul ya? Yang 4 juta yang leader, kalau yang diamond leadernya 7,5 itu, Cek. Oh, ini bisa dikecilin dikit mungkin Kak Alvin MM-nya. Geser ke kiri. Ya, ke kiri. Ini udah. Udah ya. Nah, itu Kak. Udah jelas ya. Nah, terus kemudian di Star Diamond itu terakhir komisinya bisa mencapai dalam waktu berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 bulan aja mendapatkan 42.500.000 ini ya, Kak Adlina. Iya, benar. Wow, 22 siapa yang juta. mau tolong tulis di kolom chat ya. Kita doakan rame-rame ini terduplikasi semuanya yang ikut di room Zoom ini. Amin, amin ya. Oke, terus ya semoga semuanya menular, semuanya mau, ayo dikerjakan sesuai dengan tadi yang udah dicatat ya tips triknya ya dari Kak Adlina. Berikutnya ada pencapaian apa lagi Kak?
Wah, Cash Award-nya udah disikat semuanya sama Kak Adlina juga ya. Jadi Cash Award Enterprise. Jadi setiap bulan itu rekan-rekan selain kita dapat bonus dengan menjalankan bisnisnya, itu pencapaian sampai 6 kali di peringkat tertentu itu kita bisa mendapatkan Cash Award. Jadi tambahan ya dari company ke kita sebagai enterpriser. Jadi di sini ada Cash Award Enterpriser Leader udah diterima Kak Adlina 3 juta. Yang manajer nggak pakai ya Kak Adlina ya? 1 juta Enggak. kayak 1 juta. Manajer enggak. Nah, enggak ya, manajer aja ada loh rekan-rekan. Manajer 6 kali aja dapat 1 juta loh. Jadi minimal manajer itu jangan disia-siakan juga ya. Tapi kalau bisa lompat ya jangan ditungguin manajer 6 kali dulu baru biar dapat 1 jutanya. Nggak usah langsung aja kalau bisa yang dapat 42 masa nungguin yang 1 juta, bener gak sih? Bener apa bener? Bener ya. Oke, nah berikutnya Cash Award Diamond Leader. Wow, 5 juta. Berikutnya lagi September udah mencapai Cash Award. Oke. Nah, ini recognition. Wow, ini yang di hari Evolve yang kemarin di ICBSD itu ya Kak Adrina ya. Ini hadir bersama suami dan kasih anaknya. Wah, ini benar-benar kebanggaan sekali ya Kak Adrina ya. Bisa di-sharingkan ceritanya gimana nih Kak Adrina? Ya, tadinya tuh sebenarnya suami saya juga nggak mau naik ke panggung ya, karena Oh, ya dia nanya dulu malu. gitu kan, iya nanya dulu, yang teman-teman lainnya pada ngajak keluarganya enggak gitu kan, ya yang aku tahu kan rata-rata majunya pada sendiri ya, awalnya nggak mau gitu, cuma aku merasa kayak aku bisa sampai di titik ini tuh berkat support dan juga dukungan dari suami dan anak, jadi aku pengen merasakan dan merayakannya itu bersama-sama gitu, Cel. Karena kan menurutku ya bisnis ade ini tuh bisnis jangka panjang yang nggak cuma untuk aku tapi juga untuk keluargaku di masa yang mendatang gitu ya, bisnis jangka panjang, jadi nggak cuma buat aku aja tapi aku pengen coba ngajak anak dan juga suamiku untuk ayo kita rayain bareng-bareng gitu kan, ini hasil pencapaian kita loh, karena kan suami juga bantuin support terus juga apa namanya suka nganterin misalkan aku acara onsite kadang nungguin gitu, jadi kayak ya ini perjuangan bareng-bareng gitu, cuma mungkin emang yang kelihatannya ya Adlinanya gitu. Ya, pasti ya Kak Adlina, kalau Iya, pencapaian Kak Adlina seperti ini ya pasti ada support system kecil gitu ya. ya, Yaitu ya keluarga, ada suami, ada anak yang pengertian dan perhatiannya luar biasa gitu ya Kak Adlina ya. iya. Oke, thank you. Dan Nah, cepet banget loh, royalty winner ini dicapai dalam berapa bulan udah mencapai royalty winner Kak Adlina? aduh, royalty winner itu pas udah mencapai yang Star Diamond ke Diamond. beberapa kali ya. Udah langsung ya, tapi dalam Iya, 1 tahun itu kan? iya. Iya. Nah, Mm. ini keren banget loh. Royalty winner ini didapatkan berarti Kak Ardina itu benar-benar sudah menjalankan sistem, sudah punya jaringannya, gitu ya rekan-rekan semuanya ya. Sehingga Kak Ardina ini bisa mendapatkan royalty winner. Jadi selain bonus, cash award, dapat royalty winner. Dan pastinya lagi dapat trip-tripnya nanti di tahun 2024 Kak Ardina akan jalan-jalan gitu ya Kak Ardina ya bersama keluarga ya semoga ya. Gitu. Oke. Nah, thank you. Ini berikutnya, wah, achievement tim. Nah, di sini nih, ini support system yang luar biasa juga ya, karena seorang leader bisa berhasil karena ada tim juga yang support di belakangnya juga, dan mereka juga sama-sama bisa meraih sukses. Nah, ini ada siapa aja ini Kak Adlina? Mungkin bisa disebutkan juga di sini nih. Oke, ini pada umumnya memang rekan-rekanku tuh ibu rumah tangga, Cil, karena aku tuh pengen kita meskipun ibu rumah tangga tetap produktif gitu ya. Nah, di sini ada Kak Bunga, ada Ibu Laili, ada Bu Ayu, ada Kak Vera, ada Indah, Tara, Farah, Nanda, dan juga Putri gitu. Jadi ini adalah apa ya, mereka tuh bener-bener nyata gitu loh prosesnya, mau belajar, terus juga mau konsultasi ke upline juga, dan masih banyak banget ya Cil, pastinya rekan-rekanku yang tidak ditampilkan di sini tapi mereka tetap apa ya mengerjakan semuanya sesuai dengan sistem. Nah, ini saya pengen tahu rekan-rekannya, yang rekan-rekannya Kak Adlina, boleh dong chat di kolom chat hadirnya mana, kasih support dong ke Kak Adlina gitu ya, biar Kak Adlina makin semangat gitu ya, menemani rekan-rekan semuanya untuk Tuh, bisa terus mencapai sukses juga sama-sama kayak Kak Adlina tuh. Tuh Kak, tuh kelihatan rame ya. Cil, iya ada Kak Alia, Kak Ah, Paulus, Kak seneng Dea, banget Bun ya. Aul, Kak Siti, Kak Mimin. Oke. Nah, ini kelihatan panutan banget nih. Oke, thank you Kak Adlina. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Itu aja sih sharingnya. Paling kalau misalkan Oh, ini masih oh itu ada loh. kualifikasi ya. Iya,
Trip Spectrum of the Seas. Wow, ini nanti kita berangkat 2024 ya, insya Allah Ya, ya. bareng-bareng liburan. Terus, Iya, ini ada Kak Ayu, Kak Laili ikutan juga, Kak Bunga tadi saya sempat lihat. Nah, ini semuanya rekan-rekan dari Kak Azina juga yang memang aktif ya untuk mau menjalankan bisnis tadi ini, mau belajar sampai bisa membangun network marketingnya yang luar biasa banget. Oke, kita lanjut. Thank you banget ya Kak Adina inspirasinya untuk pencapaian-pencapaiannya. Semoga makin besar nanti jaringannya dan semuanya bisa mencapai Royal Crown. Ya, amin. amin. Oke. Nah, lanjut ke Kak Devi. Kak Devi ini juga pastinya semua hambatan dengan upline di luar kota gitu ya. Kemudian semuanya udah dijalankan proses posnya, belajar kesenyum gitu ya. Dan sampai akhirnya bisa mendapatkan pencapaian yang luar biasa juga. Nah, apa aja nih pencapaian yang selama ini sudah dicapai oleh Kak Devi? Bisa tolong ditampilkan slide-nya? Nah, ini Kak Devi yang pastinya saya ingat tahun ini itu berangkat sama-sama sama Mama ya di Ya. ini HDI Leadership ya, Spectrum of Ya, the Peace. Ini ini gimana juga ceritanya, salah Dev? satu, Mama ini seneng ya? juga, iya, iya kayak ini juga salah satu impian Devi ya kemarin yang bawa Mama ke cruise kayak gitu. Di sini memang Mama happy banget sih karena benar-benar liburan ya di cruise gitu. Dan semoga kedepannya juga bisa menangkan trip-trip HDI yang lain gitu. Iya, wow, keren-keren. Semoga nanti untuk yang di kedepannya tahun 2024 berangkatnya lebih banyak lagi ya. Ini yang kemarin di Betul. cruise ini ya dengan upline, downline, crossline, crosslove semuanya ya Kak Devi ya. Iya, ini rame sekali ya satu tim warrior nih yang warna kuning. Rame banget. Iya, Nanti nanti tahun depan lebih rame lagi nih. amin. Tahun depan selain rekan kerjanya makin banyak, juga ada pasangannya gitu ya Devi ya. Dapat honeymoon dari Amin. dari HDI gitu ya. Aduh, itu seneng banget itu kalau misalnya seperti itu. Nah, itu udah ini rekan-rekannya Kak Devi mana coba hadir semua di sini ya. Uhui, ada apa nih di tahun 2024 gitu ya. Nah, itu. Iya, asik deh honeymoonnya gratis gitu ya. Iya. Oke. Nah, berikutnya nih, ada lagi dari Kak Devi itu pencapaian peringkat Diamond Leader dan sudah mendapatkan cash award juga 5 juta. Ya Kak Devi ya. Wow, Ya, ini ini enak didapat. banget ya kayak ini ya di luar dari bonus bulanan kan, dapat lagi ekstra bonus apa? Kalau gaji itu gaji ke-13. Oke, Gaji gaji ke-13. ke-13 ditabung ya. Ditabung buat persiapan nanti ya. Oke. Iya. Oke, oke. Nah, ada lagi mungkin dari pencapaiannya Kak Devi, semua pasti mau deh dapat cash award juga. Oke, udah nggak ada lagi. Oke, thank you banget. Nah, Kak Devi sama Kak Adlina, ini ada pertanyaan nih. Saya dapat japri gitu ya, pertanyaan japri sebagai Kak tadi udah semestinya, tapi nggak apa-apa. Ini saya jawab aja, jawabannya langsung ke saya. Jadi rekan-rekan semuanya nggak bisa lihat gitu ya. Nah, kan ada yang penasaran gitu, masih pengen dibagi tips triknya. Kan udah jadi direktur keuangan gitu ya. Kemudian Kak Adina itu juga sudah menjadi YouTuber yang top pasti ya income-nya itu ya kan. Direktur keuangan juga pasti top banget gitu kan. Tapi kenapa masih mau ikut dengan sistem bisnis HD ini? Jadi behind the scene-nya itu apa sih? Ini ada yang penasaran gitu. Kenapa kok ya udah jalanin aja berbarengan gitu ya? Atau mungkin apa tapi kok masih pilih HDI gitu loh? Ada apa nih dengan HDI gitu ya? Oke, dari aku dulu kali ya, Ce ya. Boleh boleh. Ya. Oke, karena eh,
apa ya, tadi mungkin sempat udah aku singgung ya, aku kan sekarang sebagai ibu rumah tangga juga, dan aku tuh pengen punya bisnis yang jangka panjang, tapi apa ya, sambil membersamai anak gitu, cuy. Jadi nggak perlu kerja di luar gitu kan, tapi bisa dapat penghasilan iya, sambil apa bersamai anak juga iya gitu. Jadi emang bisnis idaman banget lah para IRT gitu kan, apalagi join di HDI juga nggak butuh modal gitu kan, nggak perlu ribet-ribet packing atau ngirim barang dan lain sebagainya. Terus juga jauh dari itu aku apa ya, pengen kayak bermanfaat untuk banyak orang. Aku join di HD ini nggak sekedar untuk diriku sendiri, tapi juga kebanyakan member-memberku, terus juga apa namanya, downlineku itu adalah ibu rumah tangga, supaya mereka tuh bisa dapat penghasilan juga, bisa produktif, dan yang paling penting dari segi kesehatan ya, bisa ngebantu kesehatan orang, terus juga anak, keluarga, itu jauh lebih apa ya, jadi saat kita dapet testimoni itu kayak wah luar biasa banget ya, kayak meskipun misalkan aku nggak terjun langsung gitu kan, tapi di saat merekomendasikan produk dan mereka coba dan cocok, itu udah kesenangan tersendiri gitu untuk aku bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan aku mikir ini adalah bisnis jangka panjang karena kayak pekerjaanku yang saat ini Shopee Affiliates gitu ya, salah satu apa namanya, aku ikut Boleh afiliator. ya disebutin ya? Gak apa-apa. Oke, Affiliates oke. affiliates Oke, oke. pip gitu ya, toko orange. Aku Titit. salah salah satu affiliate-nya. Ya. Ya itu kan merupakan sebuah program gitu, dan aku nggak tahu nih ke depannya program itu apakah terus ada gitu, atau bisa tiba-tiba aja hilang, atau kebijakan yang berubah dan lain sebagainya gitu. Dan aku nggak pengen hanya mengandalkan satu keran penghasilan aja. Pun juga sama YouTube gitu ya, Cak ya. Kayak aku udah ngonten dari tahun 2016, dan sekarang itu banyak banget platform media sosial. Pastinya kan persaingan juga makin banyak ya. Ada TikTok, ada Snack Video, Reels Instagram, dan lain sebagainya gitu. Dan aku lihat nggak selamanya bikin konten itu apa ya, naik gitu penghasilannya. Kalau nggak konten nggak cuan. Jadi kalau misalnya kita lagi sibuk nggak bikin konten, ya udah nggak ada penghasilan. Tapi kalau di HDI ini aku ngerasa meskipun misalkan nanti aku usianya udah nggak produktif lagi, aku udah apa ya, nggak seproduktif sekarang lah untuk bikin konten, tapi ada hal yang udah aku bangun dari sekarang gitu. Jadi bisnis jangka panjangnya. Karena aku ngerasa kayaknya semua akan ada masanya ya, kalau kayak program atau media sosial. Tapi kalau bisnis, apalagi bisnis plannya udah jelas, terus juga udah terbukti ya kan, kayak pandemi kemarin, terus juga udah melewati masa resesi dan sebagainya, masih tetap ada gitu. Apalagi di bidang kesehatan, yang dimana orang itu ya pasti butuh gitu. Jadi aku ngerasa kenapa aku memutuskan untuk di HDI, karena ini bisa menjadi salah satu apa ya, sumber pasif income aku pada nantinya, aku dan keluarga gitu ya, di saat nanti usia udah nggak produktif lagi, dan bahkan bisa diwariskan ke anakku kayak gitu. Wow, keren banget ya. Ini luar biasa banget. Tapi bener banget ya dari Kak Adlina, kita sebagai perempuan itu yang pertama harus berkarya gitu ya Kak Adlina ya. Kemudian juga harus punya berpenghasilan, itu akan lebih apa ya, lebih memberikan satu proud, plus juga bisa sebagai pendamping suami juga loh untuk mempersiapkan bahtera rumah tangga ini bisa lebih mencukupi gitu ya sebagai kebutuhan dan keinginan gitu ya. Terus kemudian juga harus menyiapkan skoci tadi, berarti luar biasa banget nih Kak Adrina ya. Nah, kalau dari Kak Devi seperti apa Kak? Iya, sebenarnya kalau dari bisnis HDI ini saya melihatnya lebih kayak ke ini ya, kan kita ada yang namanya bukan hanya dari segi cuan, tapi juga kan dari aktualisasi diri. Nah, kalau dari Devi pikir sih sebenarnya gini, kita sama-sama kan sebenarnya cari uang kan, mau di HDI pun atau mungkin di tempat lain itu cari uang. Tapi pernah pernah teman-teman terpikirkan nggak, kalau punya uang, apakah rela untuk keluarkan uang untuk membawa orang tua itu jalan-jalan. Misalnya contoh saja ke kapal pesiar misalnya kayak gitu. Ya kan? Mungkin ada sama-sama uangnya. Tapi kalau di HDI ini memaksa kita itu supaya membahagiakan orang tua kayak gitu. Sama juga seperti rekan kerja. Kalau misalnya saya di tempat kerja, itu saya belum tentu bisa membawa semua rekan kerja saya untuk bisa sama-sama menikmati perjalanan seperti itu. Itu kan dari kantor ya. Kalau misalnya kantor bilang, oh ya hanya Devi yang boleh berangkat, ya saya nggak bisa membawa rekan-rekan kerja saya. Tapi kalau di HDI, saya bisa loh membantu rekan-rekan saya untuk sama-sama kita bisa menikmati hasil dari HDI ini. Jadi itu sesuatu hal yang tidak bisa dinilai hanya dengan dari uang ya, kalau menurut saya kayak ini.
gitu. Ya, luar biasa banget ya. Di sini ini memang para warriors itu memiliki hati yang mulia gitu ya. Udah terbiasa kita itu terkonsep bahwa kalau sukses jangan sendirian gitu ya Kak Devi ya. Sukses itu rame-rame itu lebih asik. Apalagi kemarin udah merasakan ya, rame-rame berangkat satu kapal pesiar itu hanya rekan-rekan, saudara-saudara dari HDI aja. Itu bener-bener satu apa ya, yang nggak pernah akan terlupakan ya, pengalaman hidup yang luar biasa banget. Nah, ini buat teman-teman yang belum pernah merasakan, ayo sama-sama, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa kayaknya itu udah mau menyerah gitu ya. Karena segala sesuatu apa yang kita pikirkan dan kita yakini kalau kita jalankan benar-benar itu pasti ada waktunya akan bisa tercapai asalkan kita tidak pernah berhenti untuk melakukannya gitu ya. Nah, lanjut nih, udah mencapai IAT sekarang untuk impian kedepannya gitu ya. Apa dari Kak Devi sama Kak Adlina, dan mungkin bisa langsung disampaikan juga quotes-nya, kesan pesan gitu ya, pesannya buat rekan-rekan semua yang ada di room Zoom ini apa? Iya, kalau dari Dari Devi Kak sendiri, Devi dulu boleh. kalau dari saya sendiri sih, semoga di tahun ke depannya semakin banyak rekan kerja yang aktif, yang mau benar-benar sama-sama membangun bisnis HDI ini, sama-sama kita menangkan trip, karena nggak, kalau Amin. sendiri nggak rame, Iya, harus yang mau rame-rame, ketik, yang mau harus ketik di kolom chat. Jadi kita harus catat ya. rame-rame. Heeh. Iya, Nih. harus rame-rame di HDI ini gitu. Dan juga eh, sebenarnya teman-teman, karena kan gini, takut itu kan adalah sebenarnya sebuah penjara ya. Jadi kalau kita mencoba hal yang baru, itu adalah kunci untuk membuka ke pintu dunia yang tidak terbatas gitu, dunia penuh potensi yang tidak terbatas. Nah, jadi ya sudah kita lakukan aja, jangan takut dan teruslah konsultasi dan evaluasi gitu. Wow, luar biasa. Jadi jangan lupa kuncinya tetap harus cari upline untuk konsultasi gitu ya. Bukan upline yang mengerjakan tapi konsultasi ya Devi ya. Iya. Oke. Ya, thank you. Dari Kak Adlina, masih di mute Kak, Iya, maaf. ini karena mumpung banyak yang nonton ya Ci ya, siapa tahu kan impianku bisa lebih banyak yang doain, lebih cepat Oh, tercapai gitu ya. bener-bener. Impian harus diproklamasikan Iya, gitu. kan siapa tahu jadi doa juga gitu kan, Betul, amin betul. gitu. Jadi untuk impianku di awal aku join ya, kan aku diminta untuk bikin mimpi-mimpi apa sih yang mau aku capai nantinya biar kelihatan, oh ini loh setelah aku join HDI, mana mimpi-mimpiku yang udah tercapai gitu ya. Salah satunya, alhamdulillah yang udah tercapai itu yang Evolve kemarin ya, Cak, ya. Sebagai recognition Star Diamond, itu alhamdulillah tercapai. Ini aku nulis tuh sebelum semua kejadian ya, Cak, ya. Jadi alhamdulillah yang recognition itu Evolve itu tercapai. Kemudian juga insya Allah Ci aku udah apa niatin untuk penghasilan DAD itu untuk daftar haji untuk 3 orang, untuk aku, suami dan Amin. juga Kashif, dan insya Allah sedikit lagi tercapai gitu kan. Dan juga Amin. aku udah niatin di tahun 2024 nanti aku pengen kurban sapi sendiri, karena mungkin kalau selama ini masih berupa patungan gitu ya, dan pengen banget gitu bisa kurban sapinya sendiri, dan ada gambar sapinya juga nih ya. Semoga nanti bisa yang beli lebih gendut lagi sapinya ya. Kasih Sama, pollen ya. iya bener-bener. Terus sama ini liburan gratis pastinya dari HDI. Alhamdulillah yang tercapai juga apa tahun depannya insya Allah kita liburan bareng-bareng di kapal cruise gitu kan. Dan semoga nanti di periode selanjutnya bisa ngebawa rekan kerja lebih banyak lagi untuk bisa dapetin trip di HDI. Pokoknya bener-bener kayak liburan bareng lah kita gitu kan. Karena hasil kerja keras kita, terus juga impianku pengen punya rumah gitu kan, yang halamannya luas, ya ada kolam renang, pokoknya biar Amin. anak, keluarga, teman kalau main tuh happy lah gitu. Iya, Ini iya. sebagai impianku. Amin, amin. Amin. Ya bener ya. Kalau di sini ada 8.400 orang juga ikut ngomong amin gitu ya. Ini pastinya akan Amin. cepat tercapai gitu ya Kak Adina ya. Jadi Iya. buat nih rekan-rekan semuanya di sini, kalau punya impian jangan disimpan-simpan ya. Tapi cari orang terdekat ataupun juga ke upline juga, kasih tahu ini loh impianku dan tolong bantu aku ya untuk bisa mencapai impianku ini. Semoga bisa sukses dari bisnis HDI ini, bukan yang lain-lain, dari bisnis HDI gitu ya. Nah, Kak Adlina, quotes-nya apa nih?
Oke, kalau quotes aku itu lebih kepada ini, Cak. Aku tuh orangnya suka banget sama peluang baru ya. Di saat mungkin ada peluang baru, orang tuh masih mandang sebelah mata gitu ya. Tapi kalau aku tuh coba aja dulu, gas terus pokoknya ya, selagi halal, selagi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi kalau kita ada peluang, coba lakukan. Selagi itu bermanfaat dan juga apa namanya peluang itu halal gitu ya, kita lakuin aja. Tapi peluang juga membutuhkan tindakan untuk menjadi sebuah kesuksesan. Karena di saat peluang itu ada, tapi kitanya tidak melakukan apa-apa ya, kesuksesan juga nggak mau datang ke kita gitu. Tapi di saat peluangnya itu ada, kitanya berusaha, terus juga ikhtiar, berdoa, dan melakukan tindakan, pasti kesuksesan itu datang kepada kita. Seperti itu, Ce. Wow, keren banget ya. Jadi memang ya kalau misalnya udah ditawarin nih, apalagi yang udah join member gitu kan. Mm-mm. Sayang kalau misalnya ini peluang cuman dibuat untuk pakai sendiri gitu kan. Udah tahu produknya bagus ya ayolah sharing-sharing kan gitu ya maksudnya ya Kak Adina ya, Kak Ya. Devi ya. Jadi ya rekan-rekan semuanya ini sharing dari Kak Devi dan Kak Adlina. Saya tambahkan ya. Jadi di sini teman-teman jangan sampai pernah berputus asa karena apa? Karena ketika seseorang menemukan mimpinya, ketika seseorang menemukan impiannya dan berkomitmen untuk mewujudkannya, itu tidak akan ada pernah yang tahu dampaknya seperti apa yang bisa dihasilkan. Karena apa? Karena seperti Kak Devi, Kak Adlina, pada saat awal menjalani bisnis ini juga tidak akan pernah tahu nantinya seperti apa yang akan kita dapatkan dari bisnis HDI ini. Yang pastinya tadi ya tips triknya yang udah di-sharingkan semuanya, ikutin saja sistem dari bisnis HDI ini yang sudah terbukti 30-an tahun ya di Indonesia. Kemudian sering-seringlah berkonsultasi dan juga jangan lupa terus berduet dengan Tuhan. Pastinya semua impian, semua harapan bisa tercapai. Semoga rekan-rekan semuanya di tahun 2024 nantinya bisa mencapai semua resolusi ke depannya. Itu ya, salam dari kita semuanya. Saya Yeni, ada Kak Saya Devi. dan Kak Ya, Adlina. Adelina. Ya, sampai jumpa di puncak kesuksesan. Thank Terima you buat kasih. semuanya. Jangan kemana-mana dulu ya. Thank you Kak Devi, Kak Adlina. Nah, saya lanjut nih ke pengumuman yang bisa membuat rekan-rekan semuanya gaspol di akhir tahun ini ya. Nah, mumpung ada buku-buku ini di sale gitu ya, special promo. Jangan sampai dilewatkan. Ada Secret Book of MLM dengan rahasia kekayaan alam. Ini buku wajib agar teman-teman bisa tahu ya, apa sih network marketing itu dan produk-produknya itu bagusnya seperti apa. Langsung aja ya, ada The Business of the 21st Century dan Business School. Ini yang tadi ya, Robert T. Kiyosaki yang udah dijalankan oleh Kak Devi tadi. Kuadrannya pindahnya itu cepet banget gitu ya. Nah, baca buku ini. Nanti rekan-rekan semuanya tahu bagaimana caranya kita itu mencetak uang gitu ya, bukan bukan kita itu bekerja untuk uang. Oke. Nah, berikutnya juga ada spesial promo untuk sebelum belum. Yang bawahnya ini ada Prestool dan Prestool yang lainnya, kemudian juga ada RKH dan Dreambooks. Nah, Dreambooks ini perlu banget ya rekan-rekan. Jadi kalau ada Dreambook itu akan lebih memudahkan kita, akan lebih menggait kita bagaimana kita itu bisa mencapai impian kita. Jadi jangan cuma di pikiran, jangan cuma dibayangkan, tapi harus divisualisasikan. Langsung klik ya, langsung dipesan ini semua bukunya. Oke? Oke, berikutnya ada pertemuan-pertemuan onsite yang bisa rekan-rekan ikuti di Kamis 14 Desember. Besok ya, ini duet dokter nih dari spesialis penyakit dalam dan dokter Levina. Ini rekan-rekan bisa langsung ikut ya. Passwordnya by request. Requestnya kemana nih? Oke, tanya langsung ke upline yang mengundang hari ini. Oke. Nah, berikutnya lagi masih ada pertemuan. Ini pertemuannya langsung di kantor ya. Ini ada di Sabtu 16 Desember jam 1 di HDI Brand Center Surabaya. Ayo merapat Jawa Timur. Bisa ikut, ada tukar kado, ada potluck party. Ah, kayaknya asik banget. Jangan lupa dress code-nya merah atau hijau. Wow. Ini kayaknya seru-seruan nih ya mau penghujung tahun 2023. Asik banget deh. Oke. Ada Pak Alexander, Alex Doal, Tri Alex ya kayaknya tadi saya baca, iya.
Ada Pak Alexander, Pak Alexius Sutojo, dan Pak Alex Santoso. Wah, ini trio Alex gitu ya. Jangan sampai kita nggak ikut. Oke, lanjut ke pertemuan berikutnya. Wow, ini ada duo maut lagi ya. Final Sprint Road to 2024. Nah, ini wajib ikut ya rekan-rekan biar kita nanti 2024 sudah siap-siapnya dari sekarang. Nah, ini di Jabodetabek boleh merapat ke HDI Hive Menteng ya. Jadi ini pertemuan langsung di kantor ya. Ini kantornya keren banget. Yang belum pernah boleh mampir. Oke. Berikutnya ada lagi pertemuan yang bisa di-sharekan rekan-rekan. Langsung dicatat ya tanggalnya. Nah, lanjutnya ada lagi pertemuan onsite. Ini dibawakan oleh Ibu Rosita Dewi tentang how to start special. Jadi bagaimana sih kita itu menjalankan bisnis HDI biar nggak bingung-bingung. Udah ikutin aja ini mentor kita yang satu luar biasa ini ya. Oke. Berikutnya masih ada lagi. Oke, nah itu aja. Setiap hari pasti ada, jadi jangan sampai dilewatkan karena setiap pertemuan itu penting gitu ya untuk bisa mempercepat kesuksesan Anda semuanya. Oke, selamat pagi Warriors. Go Royal Crown. See you.